Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membawakan satu kisah lagi dari Mbak Nuna. Wow. Sebelum masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya, mode horor. Misteri rumah milik Pak Salim. Jakarta, sekitaran tahun 2005. Ekonomi keluarga sedang sangat kacau di tahun itu. Tapi, kenyataannya aku memang terlahir dengan garis kemiskinan yang begitu lekat turun-temurun diwariskan oleh nenek moyangku. Namaku Nala. Usiaku baru menginjak 18 tahun. Aku pun memutuskan merantau ke ibu kota. Di sana, aku bekerja serabutan. Setiap paginya aku menjadi penjual es di sebuah sekolah SD, dan di siang harinya aku menjadi kuli membersihkan botol bekas minuman dari plastik hasil rongsokan. Jadi, selama tinggal di ibu kota, aku tinggal bersama bule dan juga omku. Buleku menempati rumah mantan bosnya ketika ia bekerja menjadi pembantu rumah tangga, namanya Pak Salim. Laki-laki pengusaha itu memiliki segudang harta dengan banyak aset berupa rumah. Menurut buleku, dulu omku bekerja di sana sebagai tukang kebun dan cuci mobil, sementara bule di bagian dapur. Keduanya bertemu lalu jatuh cinta dan pada akhirnya menikah dan diberikan bantuan, yakni boleh memakai atau menempati rumah milik Pak Salim selama rumah itu belum dijual. Maka selama itu pula bule dan omku boleh tinggal di sana. Rumah tingkat 2 yang cukup luas itu dibagi menjadi 2. Bagian atas ditempati keluarga Nyonyo, laki-laki keturunan Tionghoa yang masih merupakan kerabat dari Pak Salim. Aku tidak tahu siapa aslinya. Bule dan omku memanggilnya demikian. Dari usaha berjualan es, bule dan omku pun mulai merambah menjadi pengepul barang-barang rongsokan. Memanfaatkan halaman belakang yang cukup luas, bule dan omku setiap hari berjibaku dengan berbagai sampah plastik, kardus bekas, dan teman-temannya. Aku pun turut membantu. Setiap siang, aku membersihkan botol dan gelas dari plastik, mencucinya sampai bersih untuk kemudian nanti dijual lagi. Ya, aku sudah terbiasa bekerja keras sejak di kampung, jadi hal itu biasa saja menurutku. Hanya saja, tinggal di rumah besar seperti ini agak lain. Awalnya agak berbeda. Sepertinya para penghuninya tidak hanya dari kalangan manusia. Tapi biarlah, toh aku juga tidak berbuat sesuatu yang tidak sopan, dan mereka juga pastinya tidak akan mengganggu, pikirku. Di rumah ini ada sebuah garasi mobil yang diisi 2 buah mobil milik Nyonyo dan istrinya. Setiap malam, istri Nyonyo bekerja entah sebagai apa. Aku sendiri kurang paham. Bule dan juga omku pun tidak banyak bercerita tentang keluarga yang tinggal di lantai atas sana. Bule hanya berpesan untuk tidak berisik setiap bekerja di halaman belakang atau sedang di dapur atau dimanapun. Katanya, istrinya Nyonyo sangat menyukai ketenangan. Lagi pula, mereka berdua dihitung sebagai kerabat dari Pak Salim, jadi pasti lebih berhak atas rumah ini daripada bule dan juga omku. Maka dari itu, kami sudah sepantasnya tahu diri dan tahu caranya berterima kasih. Selain tugas-tugas tadi, setiap 2 hari sekali,
Bule juga menyuruhku untuk naik ke lantai atas sekedar untuk beres-beres. Siang itu, aku pun lalu naik ke atas untuk pertama kalinya. Di lantai 2 ini memang terlihat sangat sepi senyap, seolah tidak ada penghuninya, tapi hal itu memang wajar karena hanyalah Nyonyo dan istrinya lah yang tinggal di atas sini. Jumlah kamar tidur di lantai atas ini ada 3. Satu ruangan yang difungsikan sebagai gudang, satu ruang santai, satu ruang TV, dan 2 balkon. Aku mulai membersihkan ruang TV terlebih dahulu. Di sana, aku dapat melihat foto-foto pernikahan Nyonyo dan istrinya. Ya, mereka memang sangat serasi, cantik, dan ganteng. Di saat aku sedang memperhatikan foto mereka, tiba-tiba sebuah pintu terbuka dengan sendirinya. Aku mengintip sedikit karena posisinya sangat dekat dengan tempatku berdiri. Kosong, tidak ada siapapun yang muncul. Aku mengabaikan pintu itu, memilih untuk melanjutkan pekerjaanku karena aku masih berpikir jika ada seseorang di dalam kamar itu. Ya, mungkin saja orang yang tadi membuka pintu tidak bermaksud keluar, hanya ingin membuka pintu saja agar udara segar bisa masuk. Mungkin saja kan? Beberapa saat lamanya, aku belum juga melihat tanda-tanda keberadaan manusia lain selain diriku di ruangan itu. Dan entah kenapa, di dalam kamar yang pintunya terbuka sendiri, aku mencium aroma bunga yang cukup kuat. Terdengar suara pintu dibuka, asalnya dari kamar utama yang terletak di dekat pintu menuju balkon, persis di belakang tempatku berdiri. Aku langsung menoleh dan melemparkan senyuman setelah tahu jika itu adalah istrinya Nyonyo. "Oh, kamu ya?" Aku pikir siapa? Ucap wanita keturunan Tionghoa itu dengan suaranya yang serak dan terkesan seksi. Aku langsung terpana kala melihat penampilannya yang paripurna dari ujung kepala hingga kaki. Ya, pertama kalinya aku melihat wanita semulus dan sebening ini. Di kampungku, wanita tercantik mungkin adalah anak dari Haji Marduki yang berkuliah di kota. Itu pun tidak sebersih ini. Aku langsung meraba kulit tanganku yang kusam dan telapak tanganku yang kasar. Tidak cukup, aku pun mengusap wajahku yang jauh dari kata perawatan. Wanita cantik itu menuju ke arah balkon tanpa menutup lagi pintu kamarnya. Hal itu bisa membuatku melihat keadaan di dalam kamarnya. Mataku menangkap seorang laki-laki tengah duduk di atas kasur yang langsung menghadap ke arahku. Dia duduk dalam keadaan menundukkan kepalanya. Dan berbarengan dengan itu, kamar yang berada di dekatku pintunya kembali menutup. Kaget karena suara yang cukup keras. Aneh, kupikir tadinya akan ada seseorang yang keluar dari sana, tapi sekarang malah kembali tertutup pintunya. Seketika, aroma kembang yang amat kuat itu kembali menguap. Aku melanjutkan aktivitas bersih-bersihku, tapi sempat aku menoleh ke arah kamar utama dan mendapati sosok laki-laki yang tadi terduduk di kasur sudah tidak ada. Aku tidak yakin karena tidak dapat melihat wajahnya, tapi kupikir laki-laki di dalam kamar itu adalah Nyonyo sebab dari potongan rambutnya sangat mirip dengan yang ada di dalam foto. Setelah membereskan ruang TV, aku disuruh oleh wanita cantik itu untuk membersihkan area kamar. Dari 3 kamar, hanya satu yang boleh kumasuki, yakni kamar di dekat balkon alias kamar utama. Hmm, Kamar yang 2 itu tidak usah sering-sering dibersihkan ya. Cukup seminggu sekali saja, oke? Katanya sambil memberikan instruksi. Aku mengangguk faham. Di dalam hatiku pun merasa senang. Itu artinya pekerjaanku akan lebih ringan dan cepat selesai. Malam pun tiba. Aku mengintip lewat jendela saat mobil warna silver keluar garasi. Di dalamnya ada wanita cantik yang tadi siang sudah berinteraksi denganku. Entah apa pekerjaan yang ia geluti, dia selalu keluar malam dan pulang pagi. Sudah, jangan diintip terus. Mending kamu tidur. Nanti besok kamu kesiangan. Ngerti? Mulai menegurku, rupanya gerak-gerikku menjadi perhatiannya sejak tadi. Keesokan hari aku pun kembali beraktivitas seperti biasa. Kuhitung, ini sudah hari kelima aku berada di ibu kota. Rasanya aku mulai bisa beradaptasi.
Aku bekerja keras pagi hingga siang, sore hari pun aku tetap melakukan pekerjaan rumah tangga, yakni mencuci pakaian. Tapi tidak ada sedikit pun di dalam hatiku terbesit pikiran untuk mengeluh. Karena bagiku, pekerjaan ini jauh lebih ringan ketimbang menjadi kuli pencabut kacang tanah di sawah. Ya, tenagaku diperas habis-habisan hingga kepanasan, tapi hasilnya jauh dari kata cukup. Aku mengangkat ember ke area halaman belakang untuk menjemur pakaian. Di saat itulah, aku melihat kain putih berkibaran di jendela yang sedikit terbuka. Jendela itu ada di kamar di lantai atas yang kemarin pintunya terbuka sendiri. Kain itu akhirnya terjatuh tepat di dekatku. Aku refleks mengambilnya dengan cepat, khawatir jika kain putih itu kotor karena terkena jemuranku yang kala itu masih basah. Kuperhatikan, kain ini seperti sebuah spray. Sesaat aku bimbang harus bagaimana. Aku harus menunggu bule atau omku datang. Tapi aku baru ingat kalau mereka sedang pergi ke pasar. Ya, pasar di daerah sini justru ramai di kala sore hari menjelang maghrib seperti ini dan akan bertambah ramai bila sudah malam. Seperti inilah salah satu ciri khas kota metropolitan yang justru hidup di saat malam menjelang. Aku menunda pekerjaanku yang tinggal sedikit untuk bergegas mengantarkan spray ini ke lantai atas. Kupikir mumpung istrinya Nyonyo belum berangkat kerja, jadi aku memberanikan diri naik ke lantai atas. Karena di pertemuan sebelumnya wanita cantik itu terkesan ramah. Aku mulai menaiki anak tangga satu persatu. Semakin naik ke atas, penerangannya pun mulai temaram. Dan ini memang baru pertama kalinya aku naik ke lantai 2 pada jam-jam sore menuju petang. Sebelumnya, aku kesini di waktu siang untuk tugas beres-beres, jadi keadaannya jauh lebih terang. Di atas, aku merasakan hawa yang kurang enak. Tapi sudah terlanjur naik ke sini, jadi ku percepat langkah menuju ke kamar utama. Ku ketuk pelan, tapi pintunya malah terbuka dengan sendirinya. Aku tidak tahu kenapa. Mungkin karena angin. Sedikit celah yang tercipta dari pintu itu menampakkan kondisi di dalam kamar. Mulutku seketika ternganga dan nyaris mengeluarkan suara ketika aku melihat Nyonyo dan istrinya tengah bergumul di atas kasur. Sebagai seorang gadis remaja yang menuju dewasa, rasanya ada yang berdesir di dalam dadaku kala melihat keintiman mereka berdua. Aku mundur satu langkah setelah kepergok oleh Nyonyo. Gugup dan juga takut bercampur menjadi satu saat mata laki-laki itu menatapku. Aku pun memutuskan pergi dari sana secepatnya. Spray putih itu kutinggalkan di sofa yang ada di ruang TV. Aku berlari menuruni anak tangga dan malah terkilir saking cepatnya aku berlari. Aku terjatuh dan hanya bisa meringis kesakitan sendirian di tengah lantunan azan maghrib. Disitulah aku sadar, hawa di rumah ini terasa lebih mencekam. Sepulang dari pasar, bule langsung meneruskan pekerjaanku menjemur sisa cucian yang ada di dalam ember. Tidak lupa, bule juga menanyaiku banyak hal. Kenapa aku sampai terkilir? Dan bule juga sangat terkejut ketika aku berkata jujur bahwa aku habis dari lantai atas. Nala, Nala, maghrib-maghrib begini kok kamu ngapain ke sana? Tanya bule dengan nada yang cukup tinggi. Iya itu tadi aku nganterin spray putih yang jatuh bule. Terus pantas turun, aku malah terkilir. Bule masih belum puas dengan jawabanku. Padahal sudah kukatakan sejak awal, jika ada spray yang terjatuh dari jendela kamar dan aku hanya ingin sekedar berniat untuk mengembalikannya. Ya, baiklah. Bule mungkin lupa ngasih tahu sama kamu. Di rumah ini, selain dilarang berisik, kamu itu juga tidak boleh naik ke lantai atas di atas jam 5 sore. Ngerti? Bule selesai membaluri kakiku menggunakan minyak tawon, lalu dia pergi ke dapur. Aku duduk di dalam kamarku yang menyatu dengan ruang tamu. Hanya diberi sekat dari triplek dengan luas seadanya dan juga kasur lantai. Ya, di sanalah aku tidur. Memang, rumah ini didesain untuk kalangan menengah ke atas. Tapi di tangan pengepul rongsokan dan tukang jualan es, ruang tamu yang harusnya estetik juga luas justru dijadikan kamar dan tempat menyimpan banyak barang dagangan. Malam harinya,
Aku kembali melihat mobil silver milik istrinya Nyonyo pergi meninggalkan garasi. Besoknya kakiku mulai membaik, tapi masih terasa sedikit sakit. Jadi aku putuskan libur berjualan es dan digantikan oleh buleku. Aku membersihkan botol dan gelas plastik bekas di halaman belakang. Di saat itulah aku memiliki pertanyaan di dalam hati. Sedang apa Nyonyo di saat semua orang bekerja mencari uang? Bukankah sebagai laki-laki dia seharusnya bekerja? Belakangan aku pun baru tahu karena diberitahu bule bahwa panggilan Nyonyo itu lumrah di kalangan keturunan Tionghoa yang berasal dari Jawa Timur. Asal katanya yaitu Sinyo, yang artinya anak laki-laki kecil atau kesayangan, lalu diplesetkan menjadi Nyonyo. Sedangkan untuk anak perempuannya dipanggil Noni. Aku pun baru ingat kalau omku alias suaminya bule juga orang Jawa Timur. Pantas saja Pak Salim sangat percaya pada omku. Mungkin karena berasal dari daerah yang sama. Beruntung sekali omku. Tidak perlu menyewa rumah di ibu kota, malah justru diberikan fasilitas rumah yang sangat besar dan luas ini gratis, pikirku. Siang harinya, aku kembali harus membersihkan lantai 2. Di saat itulah, untuk pertama kalinya aku bertemu dengan Nyonyo. Kesan pertama saat aku melihatnya lebih membekas daripada saat aku bertemu istrinya yang cantik itu. Nyonyo adalah laki-laki tertampan yang pernah aku temui seumur hidupku yang baru menginjak 18 tahun ini. Kulitnya putih bersih, rambutnya hitam lurus, terawat hingga sepanjang leher. Ya, mirip aktor dari luar negeri. Tingginya juga sangat ideal dengan tubuh yang langsing tidak terlalu berotot. Matanya yang sipit menambah kesan tampan membuat jantungku berdegup kencang. Entah kenapa. Apa ini yang dinamakan puber? Ya, ini kali pertama aku merasakan salah tingkah berdekatan dengan lawan jenis. Aku mengucapkan kata permisi, lalu mulai menyapu dan mengelap meja. Di saat itulah aku melihat kamar yang tempo hari pintunya terbuka sendiri, kini kembali terbuka pintunya. Aku sempat berpikir di sana ada istrinya Nyonyo, tapi ternyata tidak ada siapapun yang keluar dari sana. Kejadiannya sama persis dengan 2 hari lalu. Tidak ada yang muncul, namun aroma bunga seketika tercium begitu menyengat. Di saat aku mencuri-curi pandang ke arah kamar misterius yang pintunya selalu terbuka sendiri, aku tidak sadar sedang diperhatikan laki-laki yang tadi ku kagumi setengah mati. Semakin salah tingkahlah aku dan kian hilang konsentrasiku untuk melanjutkan pekerjaanku yang masih banyak ini. Beruntung, istrinya Nyonyo muncul. Wanita cantik itu tampak kelelahan setelah menaiki tangga. Ya, rupanya dia dari bawah. Itu artinya dia sedang pergi sejak tadi aku di sini. Jadi, sudah bisa dipastikan tidak ada orang lain di dalam kamar misterius itu. Tapi kenapa pintunya selalu terbuka sendiri setiap kali aku berada di sini? Aku kembali menatap ragu ke arah kamar misterius itu, dan sekarang keadaannya sudah kembali tertutup rapat. Entah siapa yang melakukannya. Aku pun jadi merinding bila mengingat insiden spray putih terbang dari jendela kamar lalu jatuh di halaman belakang saat aku menjemur pakaian. Kamar itu adalah kamar misterius ini. Aku langsung menyimpulkannya sendiri kalau spray itu sengaja dijatuhkan oleh sesuatu yang menghuni kamar ini. Aku tidak bisa melakukan pekerjaan ini lagi kalau memang di atas ini ada penghuninya. Aku memang bukan anak yang penakut karena aku juga terbiasa hidup susah, tapi aku juga tidak mau mencari masalah. Kalau makhluk itu sudah memberikan tanda-tanda kehadirannya, itu artinya dia sengaja mencari perhatianku. Bisa jadi dia ingin menakutiku. Jadi aku tidak seharusnya menantang dia. Lebih baik aku mundur karena aku juga bukan anak yang ahli ibadah. Sudah pasti semua doaku mental ketika aku gunakan untuk melawannya. Aku bahkan hanya sempat mengenyam pendidikan agama sampai Iqra 6, jadi aku belum lancar membaca Al-Quran. Aku segera menyelesaikan tugasku, lalu bergegas pamit ke bawah, dan di saat itulah aku dipanggil lagi oleh istrinya Nyonyo.
Dia memberikanku sejumlah uang, katanya sebagai hadiah karena aku selalu membersihkan lantai atas dengan baik dan benar. Aku pun mengucapkan terima kasih, lalu turun karena hari sudah hampir maghrib. Ya, aku ingat perkataan bule untuk tidak berada di sini ketika menjelang senja. Malam harinya, istrinya Nyonya sudah berangkat dan aku semakin dibuat penasaran apa pekerjaannya dan apa juga pekerjaan Nyonyo sebagai suami. Kata omku, Nyonyo itu adalah seorang pemain saham. Ah, entah saham itu apa, aku sendiri tidak paham. Pekerjaan orang-orang kota memang agak aneh-aneh. Buktinya, jualan botol dan gelas plastik bekas saja uangnya bisa sebanyak bule dan omku. Ya, dari hasil jeripaya mereka berdua, mereka sudah bisa membeli sebidang tanah di kampung. Di keluargaku, memang merekalah yang nasibnya paling lumayan. Malam ini, saat aku hendak tidur, sebuah suara tertawa mengagetkanku. Datangnya dari arah kamar bule. Aku yang sedang berada di kamar buatan di ruang tamu dan memang belum sepenuhnya tidur bisa mendengarnya dengan jelas. Aku penasaran, lalu mengetuk pintu kamar bule. Dibuka oleh bule, tapi hanya secuil saja. Bule pun meloloskan kepalanya keluar sembari mengatakan padaku untuk kembali ke kamar. Aneh, kenapa terkesan seperti ada yang disembunyikan? Aku seolah tidak boleh masuk ke dalam sana. Aku menurut dan segera kembali ke dalam kamarku, tapi suara tertawa itu terdengar semakin keras, membuat kulit lenganku merinding dengan sendirinya. Aku yakin suara itu adalah milik seorang wanita. Dan bule pasti mendengarnya. Omku pun juga, dia pasti mendengar, tidak mungkin mereka tidak mendengarnya. Tapi kenapa mereka tetap berada di dalam kamarnya kalau tahu ada orang yang tertawa dengan suara mengerikan di dalam sana? Aku pun akhirnya hanya bisa duduk memeluk lutut sembari mulutku berkomat-kamit membaca surah apa saja yang aku bisa. Sampai keesokan harinya, bule dan omku kembali beraktivitas seperti biasa seolah tidak terjadi apa-apa. Aku pun hanya bisa memendam kebingungan dan juga sisa ketakutan semalam, tidak berani bertanya lebih jauh lagi. Aku kembali berjualan es di sekolah SD dan sepulang jualan, aku dipanggil istrinya Nyonyo. Aku belum sempat bertemu bule ataupun om karena keduanya saat ini pasti sedang di pasar. Aku pun naik ke lantai 2. Di sana aku diajak ke dalam kamar yang berisi banyak pakaian. Kuperhatikan ini adalah kamar yang belum sempat kubersihkan karena memang si pemiliknya memintaku membersihkannya 1 minggu sekali saja. Ini kamar yang berbeda, bukan kamar misterius yang pintunya suka membuka dan menutup sendiri. Di dalam sini, rupanya hanya terdapat lemari dan banyak baju yang dibiarkan tergeletak di atas sebuah meja berukuran cukup besar. Saya sudah tidak butuh baju-baju ini, jadi kamu bebas memilih ya. Aku bingung harus bersikap bagaimana. Jadi aku diam saja seraya terus menatap ke arahnya. Jangan malu. Ini bagus-bagus loh bajunya. Tapi kalau yang ini terlalu seksi ya buat kamu yang masih perawan. Jangan ya. Ah, bagaimana kalau ini saja? Pada akhirnya dia sendirilah yang memilihkan beberapa helai pakaian untukku. Tapi aku justru senang karena jujur aku tidak tahu model baju apa yang dia ingin berikan untukku. Rata-rata berbentuk dress selutut. Ada juga celana jeans tapi hanya sebatas paha. Apa kata bule kalau aku pakai pakaian seperti itu? Dan yang membuatku kaget, aku melihat ada celana dalam wanita yang berbentuk aneh seperti jaring nelayan digunakan untuk mencari ikan. Ya, pakaian orang kota memang tidak biasa dan tidak mungkin bisa kutemukan di desa. Beruntung, celana dalam itu tidak diberikan untukku. Pasti rasanya tidak nyaman memakainya dan tidak mungkin aku pakai. Aku pun lalu pamit undur diri, tidak lupa kuucapkan terima kasih. Setelah aku turun, aku pun langsung beranjak ke kamar untuk menyembunyikan pakaian pemberian wanita cantik itu agar tidak ketahuan bule. Tapi di saat aku melintasi pintu kamar bule, aku kembali mendengar suara orang tertawa. Awalnya aku pikir itu bule, jadi kubuka pintunya dengan sangat amat tergesa-gesa.
Pintu yang terbuat dari kayu jati asli itu cukup berat ketika aku dorong. Detik itu juga aku berpikir bahwa semua ornamen yang ada di dalam rumah ini begitu mahal. Sepi. Keadaan di kamar ini. Bule dan omku tidak ada di sini. Kamar yang luasnya bisa untuk tidur 10 orang itu memiliki sebuah kamar mandi di dalamnya. Di situ aku kembali terkagum-kagum karena ini memang rumahnya orang kaya. Aku memang baru pertama kali masuk ke dalam kamar bule. Jadi, aku cukup terheran-heran dan cukup penasaran. Bukan maksudku kurang ajar, hanya saja aku memang mendengar suara orang tertawa. Kupikir saat itu buleku kesurupan. Ya, aku sudah memikirkan banyak hal berbau mistis sejak pertama kali menginjakan kaki di rumah ini. Hawanya saja berbeda, ditambah beberapa pengalaman horor sejak aku naik ke lantai 2. Aku sama sekali tidak menemukan manusia di dalam sini, tapi aku melihat aneka sesajen yang disusun di depan selembar kain putih. Ya, aku ingat. Kain ini mirip spray yang terbang dari kamar di lantai atas. Kamar misterius itu. Kain itu seperti dibentangkan di tembok selayaknya benda keramat yang disembah. Aku langsung bergidik kalau melihat pemandangan itu. Bukan tanpa sebab bulu kuduku meremang, tapi aku melihat sendiri kain itu tidak dipaku atau diikat oleh apapun. Itu artinya kain itu menempel di tembok, tapi perkat macam apa yang digunakan untuk kain selebar itu? Dan posisi kain pun tidak sepenuhnya menempel di dinding. Dengan langkah sama tergesanya, seperti saat aku mau masuk ke kamar ini, aku pun ingin segera keluar. Tapi di saat aku sudah kebelet ingin pergi dari kamar ini, pintunya yang luar biasa berat tidak dapat kutarik. Aku yakin seberat-beratnya kayu jati tidak mungkin sulit dibuka. Tanganku sudah lemas karena terus menarik gagang pintu, namun pintunya tetap tidak mau terbuka dan tidak ada pilihan lain selain berteriak dan minta tolong. Sekuat tenaga aku mengeluarkan suara agar ada orang yang mendengar, akan tetapi usahaku itu seolah sia-sia. Di dalam kamar bule dan omku, aku terjebak dan dikepung oleh rasa takut. Aku takut kalau nanti suara orang tertawa itu terdengar lagi. Aku juga takut jika sesuatu muncul secara tiba-tiba dari balik kain putih yang terbentang lebar di dinding di depan sesajen untuk persembahan itu. Belum lagi kamar mandinya. Mataku terus tertuju ke arah sana, berjaga-jaga seandainya nanti ada yang keluar dari sana. Aku gedor sekali lagi karena ketakutanku sudah mencapai ubun-ubun. Teriakanku juga kumaksimalkan agar siapapun di luar sana bisa mendengar. Tiba-tiba pintu kamar ini terbuka. Setelah tadi aku begitu panik dan ingin segera keluar, sekarang aku justru bengong karena pintunya bisa terbuka sendiri dengan amat sangat mudah. Masa bodoh, yang penting aku bisa keluar. Aku pun berlari secepat kilat, tapi setelah beberapa langkah, aku malah kebingungan harus kemana melangkahkan kakiku. Ke kamarku sendiri, aku masih takut. Ke dapur, atau ke halaman belakang, itu lebih menakutkan lagi. Aku kesal dan sekaligus takut. Kemana saja, yang penting tidak di dalam rumah ini, pikirku. Ya, aku harus keluar supaya merasa aman. Aku pun menuju pintu di ruang tamu. Baru saja tanganku mencapai gagang pintu, sesosok bayangan berupa kain putih melayang di luar. Ya, aku bisa melihatnya dengan jelas dari kaca jendela. Kain itu rupanya bukan sembarang kain. Itu adalah spray yang tempo hari jatuh dari jendela di kamar atas dan kain putih yang sama yang kutemukan di kamar bule tadi. Sial sekali nasibku hari ini. Aku seolah dibuntuti oleh setan gentayangan berbentuk kain putih. Tidak jelas itu makhluk apa, tapi aku sangat yakin jika ini adalah gangguan dari para penghuni rumah besar milik Pak Salim. Kuurungkan niatku untuk keluar. Gila saja kalau sampai aku berani menyambangi makhluk yang jelas-jelas sedang menungguku di luar sana. Aku melihat kain itu melayang-layang seolah seperti meliuk sebentar, lalu terbang dengan cepat dan menghilang. Aku sudah hampir menangis, tapi memang air mataku tidak mudah keluar, tapi keringat sudah bercucuran di keningku.
Ya, aku dibesarkan di kampung yang syarat akan hal-hal berbau mistis. Jadi sebenarnya aku sudah lumayan akrab dengan penampakan dan juga hantu-hantuan. Meskipun begitu, kejadian hari ini tidak bisa kuanggap hal biasa. Pasti ada penjelasannya. Pasti ada sesuatu yang bule dan juga omku lakukan, mengingat terlihat banyak sesajen di dalam kamarnya. Aku berusaha mengatur nafas sembari bersandar di badan pintu. Kutarik nafas dengan sekuat tenaga, lalu kuhembuskan perlahan. Kuulangi hingga beberapa kali lagi. Sedang fokus mengisi ulang keberanian yang sudah terkikis habis akibat dihantui secara brutal. Mendadak suara ketukan pintu yang cukup keras membuyarkan semuanya. Konsentrasiku hilang. Aku kembali diserang rasa takut. Kaget bukan main kalau mendengar suara dari arah belakang. Pintu yang kusandari bergetar akibat beberapa kali ketukan. Tok tok tok. Tok tok tok. Herannya aku masih tidak bisa menangis, padahal aku sangat ingin meluapkan semuanya. Aku pun lalu berteriak dan mengumpat sekenanya, tapi aku malah mendapatkan teror ketukan yang lebih keras. Tok tok tok. Tok tok tok. Alah, buka pintunya. Apa itu suara bule? Jadi jadi mengetuk itu bukan setan. Aku segera menoleh ke arah belakang, lalu membalikan badan dan mengintip dari jendela. Ya, benar. Itu adalah bule dan omku yang baru pulang dari pasar. Aku pun bergegas membuka pintu. Bule menatapku tajam, aku juga sama. Mereka berdua harus menjelaskan kepadaku tentang apa yang aku lihat di dalam kamar. Setelah kemarahan dan ketakutanku mereda, bule dan om juga sudah selesai beberes hasil belanjaannya. Kami lalu berkumpul di ruang tamu. Aku di sini mulai bicara karena bule dan om sepertinya masih enggan menjelaskan kepadaku. Bule, sekarang jujur, tentang apa semuanya itu? Aku lihat sesajen di kamar bule, dan aku tadi dihantui kain putih yang ada di kamar bule. Kalau aku tidak ditakut-takuti, aku sama sekali tidak peduli dan tidak mau ikut campur. Tapi bule sepertinya ingin menjadikan aku tumbal. Mataku tajam menikam tepat ke arah mereka berdua. Nala, bule tidak menganut pesugihan apapun. Sesajen itu cuma ritual biasa kok. Sebagai orang Jawa, seharusnya kita tahu dan kenal akan tradisi. Jawab bule tegas. Orang Jawa mana bule? Jawa Tengah atau Jawa Timuran? Aku masih sinis. Aku yakin ajaran itu dibawa oleh emku, suami dari buleku. Ya, dia adalah orang asli Jawa Timur dan banyak memperkenalkan bule pada hal-hal seperti itu. Alah, kok kamu kurang ajar begini ya? Ommu ini padahal sudah mau menampung kamu di sini loh. Buleku tampak meradang, dia mulai menatapku dengan tatapan yang tidak suka. Nala, Nala, kamu itu seharusnya bersyukur hidup di zaman sekarang. Mau tinggal sudah ada kamar, kasur ada, genteng ada, tidak kehujanan, makan juga disediakan. Di zamanku dulu, kerja ngikut orang itu susahnya minta ampun. Makan aja kayak asu. Hah? Kamu tahu asu? Anjing. Dikasihnya di piring, lalu piringnya dilempar begini nih. Giliran omku yang bicara, ucapan menusuk dari segala penjuru. Dia juga mempraktekkan adegan piring melayang yang tadi diceritakan olehnya. Kalau om sama bulemu gak ada, kamu itu sudah jadi gembel di kota ini. Hah? Kamu bakalan jadi pemulung botol bekas. Bukannya duduk manis di sini sambil nyuciin gelas plastik, ditambah bisa jualan es di sekolah sambil jajan. Kurang enak apa hidupmu Nala? Ah, tanya omku dengan raut wajah yang sama sekali tidak enak dipandang. Sedang serius dengan obrolan kami, tiba-tiba istrinya Nyonya turun dari lantai atas. Dia yang biasanya berjalan cepat tanpa menyapa siapapun, kali ini tersenyum ke arahku. Selepas wanita cantik itu pergi, aku langsung diinterogasi oleh bule dan juga omku. Kamu dikasih apa aja sama dia? Kalau kamu deket-deket dia, nanti kamu yang celaka Nala. Bule nggak tanggung jawab. Perkataan bule terdengar seperti ancaman.
Di keesokan harinya, aku beraktivitas seperti biasa, tapi aku sedang suntuk dan banyak pikiran. Jadi setelah selesai berjualan es di sekolah SD, aku tidak membersihkan botol dan gelas plastik bekas. Aku hanya duduk melamun di halaman belakang. Saat itulah aku mendengar seseorang memanggilku. Setelah mencari sumber suara dan berhasil menemukannya, aku agak terkejut. Rupanya istrinya Nyonya yang datang. Aku pun lalu diajak naik ke lantai 2. Di atas, aku diajak ke dalam kamar yang biasanya ku sebut sebagai kamar misterius karena pintunya yang sering terbuka sendiri. Ayo sini, ada yang mau saya perlihatkan sama kamu. Suara seksi milik istrinya Nyonya memang khas. Ia menarik tanganku untuk segera masuk ke dalam kamar. Ini adalah kamar untuk mengurung si Kunti peliharaan kamu. Lihat, dia ada di atas lemari. Ah, apa-apaan ini? Aku langsung mundur karena mendadak perasaan ngeri muncul kala mendengar ucapan dari wanita cantik ini. Bule sama om kamu itu tidak sebaik yang kamu pikirkan, Hala. Mereka ingin menguasai rumah ini sendirian. Aku masih sibuk mencari keberadaan setan Kunti itu dengan menoleh ke atas lemari, tapi setiap detail ucapannya bisa kudengar dengan jelas. Kami berdua sedang berusaha mencari orang yang mau membeli rumah ini. Om Salim sudah memasrahkan rumah ini pada Nyonyo dan saya. Tapi bule sama om kamu tidak mau diusir. Mereka seolah sudah seperti merasa memiliki rumah ini. Jadi ya kami didukuni. Mataku yang tadi jelalatan mengitari seisi kamar kini mulai melotot ke arah wanita cantik yang ada di sebelahku. Iya, benar. Mereka sejahat itu, Nala. Bahkan setan kuntilanak itu nyaris mencelakai kita. Jika saja suamiku tidak melakukan perjanjian dengannya. Kepalaku mulai merasa pusing menerima rangkaian informasi yang sulit ku percaya dan sejujurnya tidak ingin ku percaya. Ya, karena kamu sudah 18 tahun, saya akan bilang sama kamu yang sebenarnya. Wanita itu mendekatkan mulutnya ke telingaku. Nyonyo melakukan persetubuhan dengan kuntil anak yang sudah dikirim om kamu demi untuk melindungi saya. Aku langsung tercengang, tapi kulihat kepala wanita itu dengan entengnya justru mengangguk sebanyak 2 kali. Setiap malam saya pergi keluar karena tidak mau melihat Nyonyo dengan setan itu. Saya terpaksa pergi. Semakin banyak yang diungkapkan wanita cantik ini membuat aura kecantikannya seolah menghilang, hanya menyisakan kesuraman dan ketegangan yang membuatku ingin segera pergi dari sisinya. Bukannya saya cemburu, tapi saya takut. Kamu pasti pernah kan dihantui sama setan wanita itu juga kan? Saya lihat loh, kamu semalam terkurung di dalam kamar bule kamu. Tapi maaf, saya tidak bisa membantu kamu kemarin. Aku dan wanita cantik itu saling diam. Lalu beberapa detik kemudian sebuah benda terdengar jatuh dari atas lemari yang ada di dalam kamar. Suaranya sangat keras, seolah seperti karung beras yang jatuh menghantam lantai. Kami berdua dengan tubuh yang sama tersentak akhirnya hanya bisa saling melongo dan tentunya ketakutan. Setelah mendapati tidak ada apapun di dalam kamar itu yang berubah posisinya barang sesenti, itu artinya suara tadi tidak ada wujudnya alias tak kasat mata. Buru-buru aku digiring keluar kamar dan wanita cantik itu menutup pintu kamar misterius itu dengan secepat kilat. Kamu tahu, Nyonyo dan saya itu orang Jawa Timur, sama seperti om kamu. Ya, tinggal kita lihat dukun siapa yang lebih kuat. Jadi, demi keamanan kamu, aku sarankan sebaiknya kamu pergi secepatnya dari rumah ini, Nala. Tanganku ditarik dan ditahan oleh wanita cantik itu agar aku mendengar dengan baik pesan terakhir yang ingin dia sampaikan. Selanjutnya, aku menuruni anak tangga dengan segenap rasa takut yang sudah ingin meluap. Tidak tahan lagi. Jika aku terus tinggal di rumah ini, pada akhirnya aku memutuskan berpamitan kepada bule dan juga omku malam itu juga. Ya,
Mereka paham dengan ketakutanku, sehingga tidak banyak bertanya. Aku pun lalu diberikan ongkos untuk naik bis ke kampung halaman. Setelah itu, aku diantar ke terminal. Dalam hati aku berkata, aku sudah tidak ingin lagi kembali ke rumah besar milik Pak Salim itu. Ya, aku mungkin akan mencari pekerjaan di pasar saja. Menjadi buruh tani di sawah pun jadi, asalkan tidak tinggal di rumah Pak Salim. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah yang cukup luar biasa dari Mbak Nuna. Dan keren banget ini. Horornya dapet, misterinya dapet, dan apa ya, kisah tentang seorang anak perantau ya. Seorang wanita yang baru berusia 18 tahun. Pertama kalinya datang ke ibu kota. Dan kedatangannya ke ibu kota ini didasari dari kesulitan ekonomi yang mendera di kampung halamannya. Dan langsung disuguhkan kejadian horor. Jadi menimbulkan rasa trauma ya. Sampai akhirnya balik lagi ke kampungnya. Dan di sini sedikit mungkin ini ya, misterinya ini hanya dia dapatkan dari satu orang ya. Dalam artian di sini kan ada dua pihak nih, di bawah adalah bulenya sama omnya, di atas ada keluarga lain yang tinggal, yang mana itu adalah keluarga dari Pak Salim ya, kerabat dari Pak Salim, sedangkan bule dan omnya adalah mantan pembantu dan supir dari tukang kebun dari Pak Salim sendiri. Dan sebenarnya agak janggal dan apa ya, nggak bagus lah ya, tinggal dalam satu rumah tuh ada dua keluarga gitu, udah nggak bagus banget. Dan untuk Nalanya sendiri memang di usianya yang masih cukup belia harus menyaksikan kejadian di luar nalar yang mana membuatnya trauma pastinya ya. Dan di sini pesugihan kuntilanak ini hanya terlontar dari mulut siapa namanya, Nyonyo ya, istrinya Nyonyo. Dan walaupun memang pernah dilihat secara itu, tapi sebenarnya belum bisa membuktikan secara langsung. Dan terlepas dari itu semua, semoga saja bule dan omnya diberikan kesadaran ya, dan keluarganya Nyonyo juga bisa terlepas dari jeratan. Jadi di sini beradu dukun, dan di sini cukup unik ya. Jadi ketika bule dan omnya dikatakan oleh istri dari Nyonyo mengirimkan kuntilanak untuk menyerang mereka, tapi justru Nyonyo itu melakukan hubungan ya dengan kuntilanak itu untuk bisa menyelamatkan istrinya. Luar biasa di sini. Dan keren banget, terlepas dari semuanya keren banget Mbak Nuna, cara penggambarannya Nalanya ini didapat banget ya. Tentang Nala yang masih polos, yang masih begini itu dapat banget, dan keren lagi. Ditunggu lagi karya-karya selanjutnya untuk Mbak Nuna, dan semoga kisah tadi bisa menghibur teman-teman semua, lebih khususnya kepada para subscriber dari channel ILO Extreme. Dan silakan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, atau bisa di-share juga link videonya ke teman-teman yang lain. Dan buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel ILO Extreme ini kami upload setiap harinya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata, dari pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa dikirimkan ke nomor telepon yang ada di bawah sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan di akhir kata saya ILO mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya ILO di channel ILO Extreme. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.